Shalom, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di channel kita. Mari kita awali hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Bukalah hati kami untuk memahami bahwa iman memanggil kami untuk bergerak. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, pernahkah kita berpikir bahwa iman itu seperti sebuah perjalanan? Bukan sesuatu yang diam, tapi sesuatu yang terus bergerak maju. Langkah pertama seringkali jadi yang paling berat, ya kan? Karena kita harus meninggalkan apa yang kita sebut sebagai zona nyaman untuk melangkah ke sesuatu yang mungkin belum pasti, tapi dijanjikan oleh Tuhan. Coba kita lihat kisah Abraham dalam Kejadian 12 ayat pertama. Firman Tuhan datang kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kunjukkan kepadamu." Bayangkan, Abram saat itu sudah mapan, sudah punya segalanya. Lalu Tuhan datang bukan dengan peta lengkap atau presentasi bisnis yang meyakinkan. Tidak, Tuhan hanya berkata, "Pergi, itu saja. Pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan nanti." Inilah awal dari dinamika iman yang luar biasa. Tuhan memanggil kita bukan saat kita sedang tidak punya apa-apa, tapi justru seringkali saat kita merasa sudah terlalu nyaman dengan kondisi kita. Kenyamanan yang membuat kita enggan bertumbuh, enggan bergerak. Mungkin itu adalah pekerjaan yang kita anggap aman, lingkungan pertemanan yang sudah kita kenal betul, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya menghambat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sekarang, mari kita coba renungkan sejenak. Apa sih zona nyaman kita saat ini? Apa yang membuat kita merasa begitu aman sampai-sampai kita takut untuk mencoba hal baru yang Tuhan mungkin sedang letakkan di hati kita? Mungkin itu rasa takut gagal, takut dikomentari orang, atau malas keluar dari rutinitas. Identifikasi hal itu. Sadari bahwa zona nyaman itu bisa jadi penjara yang menghalangi berkat Tuhan yang lebih besar. Inti dari iman Abraham bukanlah karena ia tahu tujuannya. Bukan, ia sama sekali tidak tahu mau pergi kemana. Tapi ia tahu betul siapa yang memanggilnya. Inilah esensi iman, kita percaya pada pribadi yang memanggil, bukan pada kejelasan jalan yang akan kita tempuh. Iman adalah tentang mempercayai Sang Pemandu, bukan tentang memiliki peta yang lengkap. Jadi, apa langkah praktisnya bagi kita hari ini? Mulailah dari satu hal kecil. Mungkin Tuhan sudah lama meminta Anda untuk mulai melayani di komunitas, atau mungkin untuk mengampuni seseorang yang menyakiti Anda, atau mungkin untuk memulai sebuah kebiasaan doa yang baru. Jangan tunggu sampai semuanya jelas. Ambil langkah kecil pertama itu hari ini. Tunjukkan pada Tuhan bahwa Anda mendengar panggilannya dan Anda taat. Iman itu kata kerja, bukan hanya kata benda. Tanpa ada tindakan, tanpa ada langkah kaki, iman hanyalah sebuah konsep atau ide yang indah di kepala kita. Iman baru menjadi nyata ketika kita mulai melangkahkan kaki kita, satu langkah demi satu langkah, sambil terus memegang tangannya. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr., iman adalah mengambil langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak bisa melihat seluruh anak tangga. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, beri kami keberanian seperti Abraham. Jangan biarkan kami terpenjara dalam rasa aman yang semu yang kami ciptakan sendiri. Kami mau melangkah bersama-Mu. Sertai setiap langkah kecil kami hari ini, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap langkah kaki kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini jika Anda merasa diberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.